Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Bastiadi Prayitno SHMH. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bidang keahlian saya di hukum tata negara. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi bidang pengajaran berkaitan dengan PPD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026. Bidang keahlian saya berfokus pada hukum tata negara yang ruang lingkupnya berkaitan dengan negara. Adapun capaian kedepannya, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami berkaitan dengan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum tata negara adalah mahasiswa mampu menganalisis secara kritis konsep ketatanegaraan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Metode yang digunakan adalah metode diskusi interaktif, pendekatan pelajaran yang melibatkan dua arah interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa itu sendiri untuk membahas topik, memecahkan masalah atau menggali pemahaman lebih dalam, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang aktif, partisipatif, dan tidak monoton, serta mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Demikian profil singkat yang dapat saya sampaikan. Selamat menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan ya. Semangat lagi. Baik, hari ini tak terasa ya, kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah hukum tata negara ya. Kita sudah memasuki pekan yang ke-11 ya, ini sudah di pertengahan nih. Nah, seperti biasa yang sering saya lakukan sebelum kita memulai perkuliahan ini, baiknya kita berdoa dulu agar kita semuanya berdoa dan berdoa masing-masing mulai. Selesai. Nah, saya akan membacakan tata tertib ya. Ini sifatnya untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam perkuliahan ini tentu ada tata tertib yang harus dipatuhi ya. Jadi pertama, dalam perkuliahan tidak diperkenankan untuk membawa handphone atau membunyikan. Silakan disadar dan taruh di tas. Agar tidak terganggu ya perkuliahan kita itu. Oke. Ya, silakan yang telah datang ya, silakan. Sudah ya? Sudah? Nah, saya akan melakukan absen kehadiran ya. Kehadiran. Jadi yang hadir silakan hadir. Aprijal Saputra hadir. Hadir ya. Anak aku Pak hadir. Anissa hadir. Dah ya. Arya hadir Pak. Hadir. Azizah hadir Pak. Oke. Dani hadir Pak. Jaki hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Ada ya. Fadia hadir Pak. Hadir. Hasna hadir Pak. Hadir. Hendy Mardiani hadir Pak. Hadir. Leonisa Ika sudah masuk Pak. Tidak hadir ya? Oke. Nggak ada keterangan ya? M. Fawaz hadir Pak. Oke, hadir. Mira Triastuti tidak masuk. Lagi ke toilet. Oh, oke. Nida Tauhidah ada. Nisa ada ya. Olimpia hadir Pak. Hadir. Ripana hadir Pak. Hadir. Rifki hadir ya. Sally hadir Pak. Tidak hadir. Oke. Sally tidak hadir. Septia hadir ya. Siti Farisha hadir Pak.
Hadir. Lagi film? Nah. Iya Pak, film. Oh iya. Silakan pakai masker. Siti Najwa. Hadir. Sapana. Oke, ada ya. Sila Ramadhani. Hadir Pak. Tari Ramadhani. Kemarin. Usburi Rahman. Hadir Pak. Oke, ada ya. Wildan Budi Arianto. Hadir Pak. Windy Anggreni. Hadir Pak. Yolanda. Hadir Pak. Ada Yusi Xiaoming. Ada Metro Satu saya. Jaki Raihan. Saya Pak. Ada Jidan. Saya Pak. Oke, 33 yang tidak hadir tadi dua ya. 31. Baik, selanjutnya saya kan sudah kasih PR ya untuk meresum pertemuan yang ke-11 ini. Silakan bukunya, saya lihat sudah dikerjakan atau belum? Saya random nih. Coba, mana resum kamu? Oke, bagus. Coba yang ujung nih, saya lembang nih. Buku kamu ketinggalan, tapi kerjain nggak? Lupa Pak. Oke ya, lupa ya. Ingat ya, tugas itu nanti akan nurunin dari tugas mandiri ya. Seperti saya bilang, Bapak Julia itu salah satunya tugas mandiri. Oke, bagus. Ya, kamu? Rangkuman, oke. Itu. Kamu udah? Udah Pak. Udah semua, oke ya. Hanya satu orang yang tidak mengerjakan tugas. Nama Usuli Pak, Usuli. Ya. Namanya Usuli ya. Tanda itu Pak, tanda itu. Oke. Baik. Sebelum saya menerangkan tentang trias politika yang kalian sudah resum ya. Kita akan review pertemuan yang ke-10. Masih ingat nggak pertemuan 10 itu tentang apa? Pemerintahan daerah. Apa itu pemerintahan daerah itu? Pemerintahan daerah adalah perpanjangan karena pemerintah pusat untuk apa? Untuk birokrasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang publik dan ekonomi dan lain-lain. Ya berarti masih nyangkut ya. Ini adalah tentang trias. Ada yang pernah dengar ini apa itu barang apa trias politika? Pembagian kekuasaan. Pembagian atau pemisahan? Ya, coba kamu deh, pembagian apa pemisahan? Ya, Pemisahan Pak, pemisahan. Angkat tangan yang pembagian. Semua setuju pemisahan ya? Kenapa pemisahan? Apa yang dipisah? Kekuasaan. Kewenangan juga. Oke, nanti akan kita bahas ya. Nah, dalam materi ini referensi yang saya tujuan pembelajaran. Jadi setelah saya menerangkan perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa itu dapat menjelaskan pengertian trias politika. Harus di luar kepala ya. Hafal dan paham itu beda. Mungkin yang tadi kalian sebut paham, hafal, tapi belum paham. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan pengertian trias politika itu bukan sekedar hafal tapi paham. Ya. Kemudian dapat mendeskripsikan sejarah. Dari mana barang ini berasal? Enggak ujung-ujung muncul, tapi ada latar belakang sejarahnya. Nah, kalian mampu mendeskripsikan atau menceritakan sejarah dari trias politika. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan
mampu menjalankan fungsi dari Trias Politika. Ini isi dari mata kuliah yang sekarang, yaitu pengertian, sejarah, dan fungsi. Jadi kalian mampu mendeskripsikan 3 hal tersebut ya. Dan referensi yang saya gunakan untuk pertemuan Trias Politika ini adalah bukunya Prof. Yuli Asidi. Ya, dia banyak tulisan-tulisan tentang hukum tata negara ini. Kemudian ada lagi Kailan. Nah, Prof. Yuli ini ada bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Kemudian ada Kailan. Ini pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Ya, kalau mau beli referensi untuk hukum tata negara, khususnya Trias Politika, cari Prof. Yuli sama Kailan. Ya. Nah, next. Nah, kita bicara tentang pengertian Trias Politika. Nah, dunia. Nanti sejarahnya akan saya ceritakan. Jadi dia itu adalah sebuah konsep dan ini benang merahnya di sini. Sebuah konsep tentang pemerintahan. Ya. Pemerintahan yang seperti apa nanti kita uraikan. Jadi Trias Politika itu adalah sebuah konsep. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada sebuah kekuatan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Jadi konsep dasarnya bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan negara itu tidak boleh ditumpuk di satu tangan. Kalau bertumpuk di satu tangan, itu terjadi adalah abuse of power. Semua ditumpuk di satu tangan. Kalau terjadi abuse of power, maka cenderung akan menyelenggarakan pemerintah negara secara otoriter. Karena semua ada di tubuh dia. Seperti sejarah yang lalu tadi saya akan uraikan ya. Jadi konsepnya adalah kekuasaan tidak boleh ada di satu tangan atau satu lembaga tertentu, misalkan raja gitu, tidak boleh. Ini cenderung akan terjadi abuse of power. Jadi memang harus dipisah. Apa fungsinya? Nanti terangkan fungsinya. Jadi konsep dasarnya itu tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kekuasaan dipegang sama satu lembaga. Ya, kenapa nggak boleh? Karena takutnya nanti bisa power Pak. Jadi takut pemerintahnya jadi otoriter. Oh, bagus. Ada contoh negaranya? Korea Utara, Pak. Ya, itu dia benar. Kenapa Anda ngomong Korea Utara? Karena di sana dia mengandung sistem otoriter, Pak. Pemimpinnya adalah presidennya, dianggap sebagai raja dan dia selalu benar di situ, Pak. Ya. Nah, itu baru saja bukan salah satu tempat bergana Bluetooth. Yang lalu banyak bahkan ya, tapi sekarang proses ini banyak diterapkan di berbagai negara. Yang diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau legislatif, ini kekuasaan negara untuk apa dia? Dia diberi kekuasaan negara untuk apa? Ya, untuk membuat undang-undang atau hukum atau produk hukum. Jadi kalau sudah dipisah, dia mempunyai kekuasaan untuk membuat lembaga. Nggak boleh ada yang membuat undang-undang selain saya. Ya, you eksekutif nggak boleh, apalagi yudikatif nggak boleh. Jadi nggak boleh mencampuri. Itu urusan dia. Seperti itu ya. Jadi kemudian eksekutif ini apa? Melaksanakan. Namanya berarti yang mengeksekusi. Ya. Apa yang dieksekusi atau yang dilaksanakan itu apa? Undang-undang. Kenapa pentingnya dipisahkan antara
kekuasaan negara untuk membuat undang-undang sama kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang. Kenapa itu bisa? Supaya tidak menyalahi kewenangan Ya, yang tadi awal itu supaya tidak ya. lebih soal Lebih spesifik? tidak apa ya, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ya itu benar di situ. Tapi gini lah, kan lucu aja ya. Lucu kalau saya yang membuat hukum, saya yang melaksanakan hukum. Ya kan lucu. Berarti kalau saya yang melaksanakan hukum, kemudian saya membuat hukum atau undang-undang, ya undang-undangnya semau saya dong. Karena saya yang melaksanakan. Ya. Jadi artinya apa? Ya kalau hukum semau saya, apa yang akan terjadi? Berarti ada kepentingan daripada satu orang, yaitu eksekutif. Nah di situ ya. Lalu siapa yang ngawasin kalau itu? Siapa yang ngawasin? Belum tepat. Ayo. Oke, ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan. Harus ada yang mengawasi. Siapa? Mengawasi dia melaksanakan undang-undang siapa? Bukan dalam konsep trias politika. Ada 3. Ya? Enggak masuk. Nggak apa-apa, Pak. Lebih baik salah tapi ngomong. Ketimbang kalian punya pendapat benar tapi nggak ngomong. Apa? Ya, bukan. Yang ngawasi pelaksanaan undang-undang adalah ini. Kalau gue yang bikin, lo yang melaksanakan, saya ngawasi dong. Maka jalannya pemerintah diawasi oleh saya. Lalu kalau ada kesalahan dalam pelaksanaan undang-undang, siapa yang mengadili? Nah itu baru. Gitu. Kan nggak lucu. Kalau saya yang membuat undang-undang, saya yang melaksanakan, saya yang mengadili. Itu abuse of power. Ya. Jadi semua ini adalah untuk check and kayak sampai sini ada pertanyaan. Ya. Oke. Nah ini kita bicara sejarah ya. Kalau kita bicara sejarah dan politika itu tidak sudah pernah mata kuliah ilmu negara sudah pernah? Sudah ya. Bagaimana proses terjadinya sebuah negara? Itu ada beberapa teori. Menurut Charles Friedman itu bahwa negara itu bertumbuh, nggak ujung-ujung jadi sebuah negara, tapi bertumbuh dari mulai kumpulan masyarakat yang paling kecil itu. Masyarakat yang paling kecil itu, keluar. Dari keluarga kan timbul kelompok yang lebih besar karena beranak pinak ya. Kemudian jadilah kumpulan besar dari masyarakat namanya apa? Suku ya, suku. Yang paling banyak sukunya di Indonesia mana? Suku Jawa. Jawa kan salah satu. Di pemerintahan daerah banyak suku dinas air, suku dinas banyak banget suku. Jadi menjelma jadi sebuah suku, dari suku kemudian menjadi sebuah kota. Nah, dari kota ini biasanya sudah ada pemikiran untuk siapa yang akan menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan. Siapa ada aturan ini mulai disepakati ya. Sehingga biasanya dipilih sebuah pemimpin daripada sebuah kota. Dan pemimpin inilah menunjuk beberapa yang disebut dengan pemerintahan tanda petik. Itu sudah mulai ada, dan itu konsep itu kalau menurut sejarah kita ambil contoh adalah Dewan Kota di Yunani. Kalau pelajari ilmu negara ya, ada negara kota Allah yang namanya Yunani.
Jadi kotanya itu ada di dalam sebuah benteng atau tembok, di mana ada yang membuat hukum, ada yang melaksanakan, dan ada yang mengadili. Ini sudah dicontohkan di Dewan Kota Yunani. Ya, nanti baca sejarah tentang negara kota Yunani. Ya, khususnya kota Akropolis gitu ya. Nah, itu mulai yang namanya pemisahan kekuasaan itu ada. Dan berkembang sampai kepada apa? Pertengahan. Nah, sebelum abad pertengahan, negara-negara itu cenderung untuk apa? Dipegang kekuasaan negara itu oleh satu tangan. Karena pada waktu itu banyak negara-negara yang kerajaannya seperti Inggris, monarki absolut dulu. Semua atas kita hajar. Prancis, Napoleon, ya kan? Di tangan raja. Dan banyak Jepang sama, monarki absolut. Ya. Nah, tapi akhirnya banyak terjadi pergolakan di Prancis, terjadi revolusi Prancis yang mengakibatkan jatuhnya raja dan digantikan oleh sistem bentuknya republik gitu. Nah, di abad pertengahan itu muncul pemikiran intelektual Eropa yang menggagas tentang pemisahan kekuasaan. Yang paling terkenal dan fenomenal itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah konsep tirasi politik John Locke. John Locke ini orang Inggris, dan Montesquieu, si pemikir dari Prancis. Nah, menurut John Locke, bahwa pemisahan kekuasaan dari negara itu dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yang kenceng dong, dan salah. Ya. Kalau menurut John Locke, konsep pemisahan kekuasaan itu dibagi legislatif, eksekutif, dan federatif. Federatif ini tugasnya apa? Misalkan hubungan luar negeri, ya kan, menyatakan perang dan terlupa, ya. Nah, itu mirip dengan kerjaannya Departemen Luar Negeri sekarang. Nah, ini dianggap masih belum sempurna ya. Maka kemudian disempurnakan oleh rekannya dari Perancis, namanya Montesquieu. Ada di sini yang namanya Montesquieu nggak? Nggak ada. Jenah ada Jenah. Nggak ada Jenah ya. Maka diterjemahkan oleh Montesquieu. Kan ini juga hampir sama kan eranya itu, ya kan? Nah, menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan yang paling ideal adalah kekuasaan negara di bidang legislatif, kekuasaan di negara di bidang eksekutif, dan kekuasaan negara di bidang yang kencang dong, jangan ada yang kencang. Yudikatif. Ini benar. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Berarti kalau sudah lanjut paham semua dong? Paham semua. Paham. Kalau ini kita lanjut. Oke. Coba saya minta dibacakan bacakan ini fungsi tirasi politika yang suaranya paling kencang. Ayo. Ya Pak. Saya mau minum. Oke, silakan berdiri. Fungsi tirasi politika itu memiliki fungsi yang sangat ampuh terhadap pergerakan roda pemerintahan di setiap negara, baik itu negara maju atau negara berkembang. Karena adanya prinsip check dan balance yang menjadikan sebuah negara dipegang oleh penguasa yang tidak sewenang-wenang karena segala aspek pemerintahannya ada yang mengawasi. Nah, ini karena adanya prinsip check and balance. Contoh yang paling nyata gitu, bahwa eksekutif melaksanakan pemerintah itu diawasi oleh legislatif. Legislatif di kita namanya apa? DPR. Contohnya apa yang paling nyata? Saya DPR mengawasi jalannya pemerintahan.
agar ada check and balance, agar tidak sewenang-wenang. Contoh yang paling nyata apa? Ingat aja fungsi DPR. Pengawasan itu. DPR mempunyai fungsi budgeting. Jadi yang melaksanakan undang-undang pemerintah itu tentu ke dalam operasional kan memerlukan anggaran enggak? Atau yang disebut dengan APBN. APBN itu langsung diputuskan sama presiden, kemudian presiden bisa ngambil duitnya ke kas negara apa enggak? Enggak, harus apa? Persetujuan daripada DPR. Itu kontrolnya di situ. Sehingga sebenarnya DPR itu bisa, kalau ada anggaran yang tidak sesuai, bisa mencoret. Bahkan yang lebih negara maju seperti Amerika, ada anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu ditolak oleh DPR, sehingga pemerintahnya bisa shutdown karena uangnya tidak turun. Terjadilah debat. Nah, seperti itu fungsinya. Benar dong, katanya kalau ini juga ini kan nggak perlu. Buat apa ya Amerika dikasih makan misalkan, ya kan? Sekolah-sekolah yang dikasih makan, itu kan investasi yang nggak ini misalkan, ya kan? Itu keluarnya menjadi apa? Lebih baik ada ini saya tidak setuju. Wah, gitu. Investasi pendidikan yang lain dong, misalkan gitu. Nah, itu terjadi perdebatan. Itu fungsi. Kemudian juga baik yang membuat undang-undang maupun yang melaksanakan agar hati-hati di dalam prosesnya. Karena apa? Kalau salah, ada lembaga yang akan mengadili, yaitu yudikatif. Kalau di kita yudikatifnya siapa? Mahkamah Agung dan kalau pembahasan kehakiman, undang-undang dasar kita sudah membagi dua. Ada yang dipegang oleh MA, ada yang dipegang oleh MK, ya kan? Mereka lah yang akan mengadili. Tapi wewenangnya beda, ini ngadili apa, ini ngadili apa, itu ada pelajaran lebih lanjut kan? Nah ini, kemudian saya ingin tanya, kalau Indonesia kira-kira apakah sudah menerapkan trias politika secara murni? Secara murni. Ayo, apakah Indonesia sudah menerapkan prinsip trias politika secara murni? Kenapa? Karena lembaga legislatifnya dalam membuat undang-undang itu masih suka intervensi juga gitu Pak. Jadi undang-undang Siapa yang intervensi? dari eksekutifnya, kalau menurut saya ya Pak, karena banyak juga produk undang-undang yang ditemuin ternyata memang menguntungkan pihak tertentu, contohnya kayak pemerintah sendiri atau dari DPR-nya gitu. Bisa membuktikan? Ini beda ya, ada pemerintah dan oknum. Iya, oknum berarti. Oknum. Yang jelas-jelas secara kelembagaan ini menarik, bahwa seharusnya ini bagian pemerintah loh, ini hak prerogatif daripada pemerintah. Tapi kenapa harus melalui DPR? Itu maksud saya. Ada nggak? Nah, untuk itu, nah saya ada pekerjaan rumah untuk minggu depan ya. Pekerjaan rumahnya ini, menurut Anda, apakah negara Indonesia menerapkan konsep pemisahan kekuasaan secara murni? Buat analisis Anda di kertas folio dan ditulis tangan. Nanti kalian akan presentasi satu-satu. Minggu depan ya. Siap. Ya. Paham tugasnya? Buat analisa, tapi analisanya jangan cenderung oknum. Bahwa seharusnya ini kekuasaan eksekutif. Tapi kenapa harus melalui Anda sih legislatif? Nah gitu. Atau sebenarnya ini kekuasaan daripada legislatif. Tapi kok kenapa Anda bisa membuat ini juga? Itu maksudnya cari ya. Buat analisa ya. Paham semua ya? Paham. Alhamdulillah pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini ya. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk perkuliahan sesi
12 ya. Kerjakan PDA dengan baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.